Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa lagi di channel Surga Wanita. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah Ummu Kulsum binti Uqbah berhijrah demi iman. Kata hijrah beberapa tahun terakhir menjadi kata yang sangat populer di Indonesia. Banyak para selebriti dan masyarakat yang tak malu-malu lagi mengatakan berhijrah dan semakin memperdalam keyakinannya. Tentang hijrah ini, ada salah satu contoh terbaik dari seorang sahabiah atau sahabat perempuan Rasulullah, yakni Ummu Kulsum binti Uqbah. Ummu Kulsum adalah putri Uqbah bin Mu'id serta ibunya bernama Urwah binti Quraisy. Ummu Kulsum masih kerabat dari Utsman bin Affan dari pihak ibu. Ia adalah seorang perempuan yang berhijrah demi iman yang dia pegang teguh. Alkisah, ayahnya pernah diajak masuk Islam oleh Rasulullah dalam sebuah acara. Saat itu juga Uqbah bersedia masuk Islam. Hanya saja, salah seorang sahabatnya menghasut dia untuk keluar dari Islam, hingga ia berani menghina dan menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas kejahatannya, Allah membalas Uqbah dalam perang Badar hingga akhirnya ia meninggal dunia. Tak sama dengan sang ayah, anak dari Uqbah, Ummu Kulsum mengimani Rasulullah. Di antara kalangan wanita Quraisy, tidak ada seorang pun yang memiliki keberanian seperti dirinya. Ia adalah wanita yang sangat pemberani, kuat, dan tegas. Walaupun kerap kali Ummu Kulsum mendapat tekanan dan siksaan dari keluarganya karena memilih Islam. Ummu Kulsum memeluk Islam ketika berada di Makkah, namun merahasiakannya hingga Rasulullah hijrah ke Madinah. Ummu Kulsum berangkat ke Madinah setelah peristiwa perjanjian Hudaybiyah dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan, ia sama sekali tak mengetahui rute perjalanan. Sampai ketika ada seorang laki-laki membuntutinya. Ummu Kulsum bertanya, laki-laki itu berasal dari Khaza'ah. Jawaban dari laki-laki tersebut membuatnya sedikit lega, karena Khaza'ah termasuk wilayah kekuasaan Rasulullah. Laki-laki tersebut membantu Ummu Kulsum dengan menaiki unta yang dibawa lelaki itu. Sepanjang perjalanan, keduanya tidak pernah berbicara hingga tiba di Madinah. Laki-laki itu sangat menjaga jarak dengan Ummu Kulsum. Sampai di Madinah, Ummu Kulsum bertemu dengan Ummu Salamah, salah seorang dari istri Rasulullah. Ummu Salamah mengabarkan kedatangan Ummu Kulsum kepada Rasulullah yang disambut baik. Dalam kesempatan tersebut, Ummu Kulsum meminta agar Rasulullah tidak mengembalikannya pada keluarganya di Makkah. Ia yakin keluarganya akan menyiksa dan menghalangi keinginannya memeluk Islam. Karena kejadian tersebut, maka turunlah wahyu Allah surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu wanita yang beriman, maka hendaklah kami uji keimanan mereka. Kemudian Rasulullah menguji Ummu Kulsum dan wanita sesudahnya. Tidaklah kalian keluar kecuali karena cinta Allah dan Rasulnya serta Islam, bukan karena cinta suami dan harta. Apabila mereka mengatakan itu, maka mereka tidak dikembalikan ke keluarganya. Ummu Kulsum berhijrah karena cintanya kepada Allah dan Rasulullah. Ibnu Sa'ad pun berkata, dia adalah wanita yang pertama kali hijrah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Tidak ada seorang pun wanita Quraisy yang lari dari kedua orang tuanya dalam keadaan Islam dan berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya kecuali Ummu Kulsum.
dia keluar dari kota Makkah seorang diri. Kemudian dengan ditemani seorang laki-laki Bani Khuza'ah, ia tiba di Madinah pada tahun terjadinya gencatan senjata antara kaum muslimin dan kafir Quraisy. Dia dikejar oleh dua orang saudaranya. Kedua saudaranya itu tiba pada hari kedua setelah kedatangan Ummu Kulsum ke Madinah. Keduanya berkata, "Hai Muhammad, kami menuntut syarat maka penuhilah syarat itu." Sampai akhirnya Ummu Kulsum memilih tetap di Madinah bersama Rasulullah dan kaum muslimin lainnya. Ummu Kulsum telah meriwayatkan 10 hadis. Hadis darinya diriwayatkan kembali oleh Hamid bin Abdurrahman bin Auf anaknya, serta tokoh lain yaitu Hamid bin Nafi. Salah satu hadis yang Ummu Kulsum riwayatkan, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah dianggap sebagai sebuah kedustaan apa yang ditunjukkan untuk mendamaikan pertikaian antar umat manusia. Apa yang dilakukan untuk tujuan tersebut merupakan tindakan sangat terpuji." Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi jariah soleh. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Surga Wanita. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.